Puji Tuhan. Sekaliannya sedang jemaat Tuhan, hamba Tuhan dan sedang jemaat Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah kita, dalam ibadah pengurapan pada malam hari ini. Marilah kita bersungguh hati untuk mengikuti jalannya ibadah kita. Dan jemaat Tuhan yang mengikuti secara online, mari ikuti dengan hikmat. Mari kita mulai ibadah kita masuk doa kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berdoa dalam doa penyerahan ibadah, supaya tangan pengurapan Tuhan yang mengambil alih jalan ibadah kita hari ini. Doa dipimpin oleh Bapak Gulto. Kita akan lagu pujian yang berkata, ya Tuhan, ku rindukan hadirat. Bapak, di mana atas apa yang Tuhan boleh berbuat di dalam kehidupan kami, sehingga sore malam hari ini Bapak kami masih boleh datang untuk mengucap syukur atas kasih setiamu dan pertolongan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Bapak di sorga, Bapak yang baik, Engkau tahu Bapak, saat ini kami di rumah Bapak, di mana kami mau meninggikan memuliakan namamu di dalam ibadah kami, yaitu ibadah baptisan Roh Kudus yang Tuhan boleh janjikan kepada kami. Marilah Engkau lawat ibadah kami di Tuhan, jamalah kami setiap yang ada saat ini Tuhan, para pemain musik dan pemain sihir dan juga pemimpin pujian, yaitu diakan kami Tuhan. Marilah Engkau yang berkuasa Tuhan, dan juga hamba yang telah melakukan kami Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kuasa iblis, kuasa kegelapan
yang mencoba bertahan di tempat ini Tuhan. Kami sepakat Bapa di sorga, kami usir, kami tangking jauh dari tempat ini. Kami leluasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bertepuk tangan, dan juga sistem Tuhan, buat semuanya berjalan dengan baik, dan juga lampu tidak mati-mati Tuhan, sehingga biarlah kami di bala menjalin pada persembahan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Juga kami datang Bapak membawa persoalan pergumulan kami sore malam hari ini Bapak. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Engkau yang berkuasa Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau akan jadi jawaban dari semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga saudara kami yang beribadah di rumah Tuhan, marilah Engkau lawat ibadah kami, kunjungi semuanya dan di rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Lewat ibadah kami di Tuhan, kami percaya Bapak, kami akan melihat kemuliaan-Mu, dan perkara-perkara besar Tuhan akan nyatakan dalam pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan. Di dalam doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat Tuhan. Mari juga sambil kami himbau mengatur tempat duduknya masing-masing supaya agak lebih leluasa, juga dapat protokol kesehatan untuk COVID boleh kita penuhi ya. Terus juga sukacita mungkin dalam bertepuk tangan boleh semakin diberkati. Kita angkat lagu pujian kita. Jangan tahan-tahan sukacita kita Bapak Ibu sekalian, dan juga yang ada di rumah masing-masing. Bernyanyilah dan bertepuk tanganlah. Kita angkat lagu pujian kita yang berkata, dunia ini akan digentarkan, bersiap sedialah seluruh umat Allah. Sekalian, kita tahu bahwa kita ini akan menghadapi hari-hari yang luar biasa, maka kita butuhkan hati pengurapan yang daripada Tuhan untuk boleh menuntun perjalanan iman kita sampai kita naik ke surga. Haleluya. Kita angkat lagu pujian kita kembali sembari kita semua bangkit berdiri, kita kembali bersukacita
meninggikan dan memuliakan nama Tuhan lewat pujian kita yang berkata, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan lanjut acara kita selanjutnya. Kita akan lebih banyak dipuaskan lewat pemberitaan firman Tuhan yang nanti akan dilayani Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Simarmata. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa dipimpin oleh Bapak Manalu Buru Siregar. Kita angkat lagu pujian kita. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Dan kita juga akan memberikan korban bakaran kita, berikan yang terbaik dari Tuhan.
siapkan hatiku Tuhan. Curahkan urapanmu Tuhan. Ku siapkan hatiku. Haleluya. Sembari ulurkan tanganmu. Katakan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Puji termulialah Engkau Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sangat luar biasa. Dan pada saat malam hari ini Bapa, di mana Engkau Tuhan sudah menggerakkan kami Tuhan, untuk kami boleh mendekat kepadamu, untuk kami boleh Tuhan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Roh-Mu Tuhan, Engkau ada berserta dengan kami Tuhan saat ini, memimpin kami Bapa dari awal pertengahan sampai saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Bapa beserta dengan kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, firman yang boleh meneguhkan iman kami, firman yang boleh menyelamatkan kami, yang memberikan pertolongan bagi setiap kami Bapa, yang haus, yang rindu, yang mau benar sungguh-sungguh untuk boleh mendengarkan firman-Mu Bapa, lewat hamba-Mu Bapa, Pendeta RPC Maranatha Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar daripada bibir hamba-Mu adalah firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kami, sehingga roh kami boleh semakin menyala-nyala, iman kami boleh semakin bertumbuh Bapa, dan kami boleh tetap hidup di dalam Tuhan kekudusan. Kami boleh tetap hidup di dalam pertandingan iman ini Bapa, sampai Engkau datang untuk menjemput kami Bapa ke taman surga-Mu Yesus. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami Bapa yang boleh hadir saat ini Bapa, kami akan dipuaskan lewat firman-Mu Bapa. Dan setiap kami Bapa, berikan hati yang rindu, hati yang haus, telinga yang boleh mendengarkan Tuhan dengan sungguh-sungguh firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan dengarkan firman Tuhan, supaya firman itu yang akan menambahkan iman percaya kita, terlebih berpengharapan yang lebih luar biasa lagi untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita angkat lagu pujian kita sembari menunggu Bapak Gembala kita bernyanyi, "Oh saudaraku, hai dengar firman Tuhan." Saudaraku,
Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus kita akan dengar firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 10. Kita sama-sama menikmati firman Tuhan malam ini, saudara. Untuk kita makan, roh kita makan firman, supaya makin menyala-nyala, makin kuat, makin teguh, makin segar. Baik, kita baca saudara, ayat yang ke-34 sampai dengan 48, cukup panjang, tetapi tidak apa-apa supaya kita tahu jalan ceritanya. Kita baca dari ayat 34 sampai 48. 3, 2, iya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Haleluya. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita ulang-ulang firman Tuhan ini berbicara tentang yaitu perjumpaan Cornelius
dengan Petrus dalam rangka mewujudkan kasih karunia boleh diterima oleh Petrus, Kornelius beserta dengan keluarganya dan saudara-saudaranya maupun kenalannya pada zaman itu. Kalau saudara kita lihat dari sisi secara jasmani, secara lahiriah, mereka ini saudara antara Kornelius dan Petrus, kalau dari status pendidikan, ini antara langit dan bumi saudara. Kornelius adalah seorang perwira yang ditempatkan menjadi di sebuah, hari itu dikatakan di sini di Kaisarea, di mana di sana sama seperti model Amerika ya. Kalau Amerika kan menempatkan pasukan-pasukannya di berbagai negara, karena mereka memang boleh ditakuti saudara. Dan hari itu memang politik Roma menguasai dunia, sehingga ditempatkan hari itu di daerah kuasa mereka, di daerah kekuasaan mereka itu ada, yaitu di sana ada militer lah begitu ya. Prajurit ditempatkan di sana untuk menjaga keamanan. Saudara, rupanya Kornelius ini walaupun dia adalah orang Roma, dia mulai mempelajari orang sekelilingnya tentang terutama orang Yahudi dalam mereka yaitu menjalankan keagamaan mereka, yaitu agama Yahudi pada zaman itu saudara. Dan dia saudaraku, dia mulai tertarik. Dia mulai tekun. Ya, orangnya saudara kalau kita baca ayat 1 dimulai. Coba kita baca sebentar. Ayat 1 dan 2. 3:2, iya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara, meskipun saudara keluar itu, yaitu Kornelius ini mulai belajar kepada cara kehidupan orang Yahudi, tapi dia saudara, dia mempraktekkan perjalanannya menjadi seorang yang saleh. Dia juga dan seisi rumahnya takut akan Allah. Tidak hanya itu, dia juga banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi. Terutama kalau pembangunan sinagog-sinagog ya, atau sekarang ini namanya gereja-gereja kecil. Wah, ini dia seorang yang dermawan ini. Termasuk juga saudara, dia ini seorang yang rajin berdoa. Luar biasa sebetulnya. Lalu hari itu saudara, apa yang dia lakukan ini terus menerus. Pada suatu hari saudara, dia dapat penglihatan, didatangi oleh seorang malaikat bahwa harus dia menyuruh anak buahnya memanggil Petrus yang sedang berada di Jope saudara, untuk menyampaikan berita tentang keselamatan, tentang kasih karunia kepada keluarga Kornelius ini. Saudaraku, akhirnya dia datang. Wah, luar biasa ini saudara. Makanya
Saya pernah membaca sebuah firman saudaraku dalam kitab Galatia. Kalau orang sudah hidupnya di dalam hukum Taurat, kalau setia, Alkitab berkatakan hukum Taurat itu kan penuntun ya, pengawal untuk bertemu dengan Yesus. Ya, bertemu. Lalu nanti saudaraku, setelah bertemu Yesus, dia harus hidup di dalam pengajaran dari Tuhan Yesus, yaitu hidup oleh kasih. Yang cocok ini memang Cornelius ini. Sama si Nikodemus. Cocok betul ini saudara. Coba kita baca Galatia saudaraku. Sekedar mengingatkan saja. Galatia. Pasal 3. Ayat 22. Sampai 25, 32, iya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Lihat saudara. Jadi hukum Taurat itu katanya di sini adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Jadi saudara, kalau betul-betul orang hidupnya di bawah hukum Taurat dengan setia, walaupun dia tidak mampu tapi berjuang, dia akan dipimpin nanti dibawa bertemu dengan Yesus seperti Cornelius. Kalau dulu kan orang Farisi ahli Taurat kebanyakan mereka ini saudara tidak seperti Cornelius ini, hidupnya saleh, setia berdoa, takut akan Tuhan, memberi sedekah. Ya. Orang Farisi ahli Taurat berbeda. Mereka di sana bukan berangkat dari sebuah kesadaran melakukan firman, tapi mereka ini bagaimana supaya dipuji orang. Mereka adalah orang-orang yang eksklusif ya, yang berbeda dengan yang lain. Mereka saudaraku suka meninggikan diri apalagi dalam berdoa saudara. Ya. Nah hari itu dikatakan Petrus pun datang. Waktu malaikat itu menjelaskan, Petrus pun dapat pernyataan. Ya. Cornelius dapat pernyataan, Petrus juga dapat pernyataan jam 12 siang. Ada tamu datang dari Kaisarea, utusan yaitu Cornelius. Roh Kudus menyampaikan itu kepada dia. Lalu saudaraku Petrus pun datang. Saat itu saudara udah berkumpul mereka seisi rumah, diundangnya siapa kenalan, yaitu Cornelius ini. Lalu saudaraku, Petrus pun mulai berkhotbah, mulai mengajar. Kalau saudaraku zaman sekarang ini ketemu kita dengan sekelas perwira, lalu tahu kita ini bukan orang yang berpendidikan seperti Petrus, bisa dianggap remeh kita ini. Iya. Dianggap remeh saudara. Karena Petrus ini bukan orang terpelajar seperti Cornelius, orang Farisi ahli Taurat. Coba kita baca ayatnya dalam kitab Kisah Rasul 4. Dia orang biasa. Dia juga disebut nelayan. Pekerjaannya sederhana saudara. Kalau di laut nelayan, kalau di darat misalnya petani atau seorang yang berkebun ya. Orang sederhana dia. Tapi saudara, ayat ini lihat. Coba kita baca. Kisah Rasul pasal 4. Ayat 13, 32. Iya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Lihat saudara di sini.
Petrus dikenal oleh kalangan orang Farisi ahli Taurat bukanlah orang terpelajar. Iya, bahkan konon katanya Petrus ini menulis 2 suratnya itu kepada suku Israel yang berada di perantauan. Dia meminjam tangan muridnya, saudara. Saking dia tidak bisa menulis. Dia bukan orang terpelajar. Dia orang yang sangat, saudaraku, sederhana. Tetapi saudara, walaupun dia orang sederhana, orang yang dianggap orang tidak berarti, orang lemah, orang bodoh. Tapi 1 Korintus 1 menjelaskan, apa yang bodoh bagi dunia, itu justru dipilih Tuhan untuk mempermalukan mereka yang merasa dirinya pintar. Iya, ada seperti itu. Orang yang lemah seperti kita, ya, yang tidak terpandang, yang dinilai orang kita ini, apalagi dari sisi ekonomi misalnya, dipandang kita ini sebelah mata, saudara. Tapi kita bersyukur, kita dipilih Tuhan, memperoleh kasih karunia, yang banyak orang, saudara, sampai hari ini mencoba berusaha memperolehnya, tapi mereka tidak punya kasih karunia ke sana, saudara. Kasih karunia itu diberi kepada orang yang dipilih. Makanya Yohanes 15 berkata, bukan kamu yang memilih aku yang memilihmu. Bayangkan pilihan itu jatuh ke kita. Orang yang tidak terpandang, yang sederhana, yang bodoh, yang lemah, yang tidak ada apa-apanya bagi dibandingkan dengan dunia ini, saudara. Petrus salah seorang dari yang memperoleh kasih karunia. Dia orang biasa yang tidak terpelajar, tapi saudara, dia berkhotbah di depan seorang perwira. Bayangkan, yang pada zaman itu peradaban Roma sudah sedemikian maju, saudara. Terus terang saja, maju. Bagaimana kalau kita melihat ya di televisi saja, bagaimana pembangunan di Roma itu sudah jauh lebih maju, saudaraku, dibandingkan dengan yang lain. Tetapi saudara, hari itu Petrus disuruh Roh Kudus berkhotbah, saudara, di depan seorang perwira. Tapi perwira ini adalah seorang yang rendah hati, ya. Ada banyak orang ketika melekat dalam dirinya status sebagai seorang perwira, orang kaya, terpelajar, ya. Barangkali dia mempunyai kelebihan-kelebihan, ya. Dia mempunyai, saudaraku, dalam dirinya itu ada banyaklah nilai-nilai yang di bawahnya itu, saudaraku, dia berada di kalangan atas lah, seperti itu. Tapi saudara, ketika datang orang tidak terpelajar bicara kepada dia, mungkin bahasanya juga sederhana. Tidak ada pakai istilah seperti sekarang. Kadang-kadang diselipkan kata bahasa Inggrisnya, saudara. Iya, kalau orang terpelajar kan begitu, ya. Kadang-kadang, saudaraku, dia menggunakan kata-kata intelektual, saudara, di orang yang terpelajar ini. Tapi Petrus, saudara, saya yakin bahasanya begitu sederhana. Namanya orang tidak terpelajar, orang biasa. Tetapi saudara, dia dipilih, dia berbicara, dia berkhotbah, saudara. Dan khotbahnya walaupun bahasanya sederhana, tapi karena Roh Kudus yang bekerja, seisi rumah, yaitu Cornelius, mereka bertobat semua, saudara. Luar biasa. Makanya, saudaraku, bukan karena kita ini, Tuhan itu bukan melihat terpelajar kita, ya, maka kita dipilih. Tidak, saudara. Atau karena sekolah kita begitu tinggi, baru nanti kita akan dipakai, saudara, untuk melayani, memenangkan jiwa. Tidak. Itu enggak ada hubungannya, saudara. Tidak ada. Walaupun itu bisa dipakai Tuhan. Tapi kalaupun kita punya sederet gelar misalnya, saudara. Tapi kalau Tuhan tidak pakai kita, kita juga enggak ada apa-apanya, saudara. Terus terang saja. Bayangkan sekelas Petrus,
Dia pernah mendoakan orang mati hidup, saudara. Namanya Dorcas. Yang sering dibilang itu si Tabita, saudara. Dia, saudaraku, mendoakan orang mati boleh hidup. Dia mendoakan orang lumpuh boleh berjalan. Lalu apa karena seorang dia terpelajar seperti orang Farisi, ahli Taurat, yang barangkali memiliki gelar sampai profesor doktor, saudara, lalu dia dipercaya untuk melakukan mujizat itu? Enggak ada hubungannya, saudara, gelar dengan urapan. Enggak ada. Makanya Paulus sendiri, dia adalah seorang yang terpelajar. Teman sebayanya, dia, saudaraku, pengetahuannya di atas rata-rata. Ya. Dia mengakui itu dalam Filipi pasal 4, pasal 3, maupun di dalam Galatia pasal 2. Tetapi, saudara, dia berkata di Filipi pasal 3, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang semua itu kuanggap sampah setelah aku mengenal Tuhan. Karena pengenalan ini lebih mulia daripada semua itu. Saudara, ini, saudaraku, yang menjadi harusnya standar kita, ya. Bukan berarti saya bilang kita tidak perlu sekolah. Enggak apa-apa, saudara, sekolah untuk menambah wawasan, tidak masalah. Tapi jangan kita berpikir seperti yang terjadi, saudara, belakangan ini, itu begitu marak, ya. Karena orang itu tidak terpelajar, lalu ada seorang sintua atau gembala sidang pendeta, dia nggak punya sekolah, tamat SD pun tidak. Lalu dia berkata, dia nggak ada sekolahnya. Padahal orang ini, saudara, nggak tamat SD pun dia. Dia mendoakan orang yang sakit, kalau khotbah pun walau sederhana tapi bertobat. Tapi ada orang yang berpendidikan, dia barangkali bahasanya intelek, tapi nggak ada yang bertobat, saudara. Kita mau pilih yang mana? Kita itu memilih sebetulnya adalah pengurapan itu sebetulnya, saudara. Ya, perkenanan Tuhan itu atas kita. Saat itu dia berkhotbah, bayangkan di hadapan seorang perwira. Ibarat kalau sekarang perwira itu, dia tamatan misalnya seorang akpol begitu, ya. Ya, akmil. Dia punya di sana pengalaman, saudaraku, dalam pendidikannya. Tapi datang seorang Petrus, seorang yang tidak berpendidikan, bahasanya barangkali belepotan menjelaskan firman. Tetapi, saudara, ada Tuhan menyertai Petrus. Itu yang paling utama, saudara, penyertaan Tuhan itu. Iya. Nah, saudara, hari itu lihat di sini. Petrus saat dia berbicara, saudara, waktu khotbah, khotbahnya itu sangat mengagumkan. Roh Kudus memimpin dia berbicara. Dia khotbah, saudara, kalau kita baca ayat 35 itu, ayat 34 itu, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang yang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dan dikatakan ayat 36, itulah firman yang Dia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bayangkan, saudara. Dia sudah mulai Petrus ini diajari Roh Kudus bahwa Tuhan Yesus ini bukan hanya Allahnya orang Israel. Ya. Sering, saudaraku, Tuhan Yesus ini katanya hanya Allahnya orang Kristen. Tidak. Ayat ini mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan semua orang. Ayat ini bicara Tuhan semua orang. Mau dari bangsa manapun dia. Hanya persoalannya sekarang, saudara, apakah dia seperti Cornelius ini
yaitu menyambut kasih karunia itu atau tidak. Itu saja, saudara. Kan sering saudaraku waktu kita sudah sampaikan firman Tuhan, kasih karunia itu sudah disodorkan begitu ya. Tapi banyak orang menolak. Iya. Banyak orang menolak. Padahal saudaraku, ayat ini berkata, makanya saya pernah saudaraku ini saya catat ini. Yesus itu ya bukan Tuhan orang Kristen saja ya, saya bilang. Dia adalah Tuhan semua orang. Mau dari bangsa manapun dia. Karena dia adalah firman yang jadi manusia. Firman yang keluar dari mulut Allah yang berbicara, yang menjadikan langit dan bumi ini dulu. Dialah yang telah menjadi manusia. Suara yang terdengar itu, dia jadi manusia. Datang ke bumi ini. Dia memakai tubuh manusia selama 33 tahun setengah di bumi ini. Lalu dia tinggalkan itu, dia berubah. Memiliki tubuh surgawi supaya dia bisa mengalami pengangkatan, saudara. Sama nanti kita. Tubuh jasmani kita yang kita diami ini. Ini saudara dalam pengangkatan nanti akan diubah dalam waktu sekejap. Memiliki tubuh surgawi. Ini akan tinggal saudara. Karena terbuat dari debu tanah. Nah saudara hari itu waktu dia khotbah seperti ini. Apalagi dia sampaikan saudara. Di sini yang dia khotbahkan kan tentang Yesus ya. Kita harus belajar yang kita khotbahkan itu tentang Yesus. Ada banyak orang berkhotbah bukan mengkhotbahkan Yesus, tapi mengkhotbahkan dirinya. Dalam Injil Yohanes berkata, barang siapa berbicara dari dirinya sendiri, dia mencari hormat bagi dirinya. Ada banyak orang, dia mencoba saudara berkhotbah, menyampaikan firman, tapi dia saudara tujuannya untuk mencari hormat bagi dirinya. Sambil nanti ngomong, bagus enggak khotbah saya tadi? Lebih bagus khotbah saya sama khotbah siapa? Punya saya kan? Enggak disadari bahwa kita ini berkhotbah semua karena pemberian. Dalam Yohanes 3 ayat 27 berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu dari sorga bagi dirinya, kalau hal itu tidak dikaruniakan. Jadi semua pemberian. Sehingga kita tidak ada jalan untuk menyombongkan diri saudara. Seolah-olah itu adalah kuat gagah kita, boleh memperolehnya. Jangan. Saya nggak mau seperti itu. Makanya siapapun yang khotbah di sini, kalau itu Roh Kudus yang bicara, saya sangat hormat saudara. Saya tidak mau anggap remeh. Iya. Walau saya tahu firman yang disampaikan. Saya menghormati firman. Iya. Kalau udah Roh Kudus yang menyampaikan itu. Petrus saudara, orangnya sederhana. Dia sampaikan tentang Yesus. Saudara kalau baca ini, apalah khotbahnya Petrus, mungkin kita begitu. Tapi bedanya di mana dengan orang Farisi? Bedanya saudara di urapan itu. Firman yang disampaikan kan pertama bisa saja karena logos ya. Hanya ilmu pengetahuan, dia hanya sebagai guru agama. Tetapi firman kalau berkhotbah saudara mesti seperti ini. Coba kita baca. Roma pasal 10 saudara. Roma 10 ini apa katanya di sini? Lihat ayat ini, ayat 11, ayat 17. Lihat, kita baca Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa disebut firman Kristus? Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi firman yang diurapi. Kenapa? Supaya nanti muncul iman. Kata 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 4. Baik pemberitaanku, kata Paulus di sana saudara tulisannya, baik pemberitaanku maupun perkataanku tidak kusampaikan dengan hikmat dari manusia yang dengan berkata-kata yang indah-indah, tetapi hanya dengan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada hikmat Allah. Saudara lihat ini.
Saya saudara misalnya kalaupun dia pemuda di sini, saya lihat kalau saya ikut kebaktian muda-mudi, kalau dia pengurapan, saya menganggap itu bukan logos ya, bukan ilmu pengetahuan saja, tapi adalah firman Kristus, yaitu rema. Apa arti rema? Allah berbicara di dalam perkataannya dengan cara diurapi. Sehingga saudaraku, dia merasa kalau Allah yang bicara sama dia pasti saudara tersentuh, terjamah. Kalau hanya ilmu pengetahuan, ya namanya ilmu pengetahuan. Tetapi saudara menyampaikan firman harus dengan betul-betul. Dikatakan ayat ini disampaikan oleh kekuatan roh, sehingga menjadi firman Kristus. Dan orang yang menerimanya akan menjadi ayat 8. Muncul iman. Coba kita baca 8-nya Roma 10 ini. 32 iya. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Lihat, ini firman iman. Kalau tadi firman Kristus, itu yang disampaikan, diperdengarkan. Ketika sudah sampai di hati kita, firman itu kan dalam diri kita, dibuatnya kita beriman. Beriman. Lalu saudara, pas sudah ada iman kita, saat kita melakukannya, itu menjadi firman iman. Lewat apa? Lewat mulut, dan yaitu perkataan dan perbuatan kita. Iman itu kan bekerjakan dengan 3 cara ya setidaknya. Pertama, percaya saja di hati kita. Datang Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 8, percaya saja. Lalu dijawab Matius pasal 8, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Lalu yang kedua apa? Perkatakan firman itu dengan percaya di mulut kita, kata ayat ini. Itulah firman iman. Yang kita katakan itu firman. Contoh saudara kalau berdoa, makanya kalau berdoa, perkatakan firman. Itu firman iman. Kita bilang, seperti katamu Tuhan, bahwa kalau saya minta, Markus 11 ayat 23, 24, kalau saya meminta sesuatu, engkau berkata, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka kamu akan diberikan. Jadi Tuhan Yesus, saya sudah mempercayai seperti kata firman-Mu itu. Itu perkataan iman, firman iman. Firman itu kan perkataan ya. Firman iman. Ya. Jadi ada pekerjaan iman, setidaknya 3. Tapi dari firman. Iman itu mengerjakan firman tadi. Dengan percaya saja. Lalu yang kedua, perkatakan dengan percaya firman itu. Yang ketiga, lakukan firman itu dengan percaya. Itulah hasil dari firman Kristus. Firman yang diurapi. Bukan logos, saudara. Bukan ilmu pengetahuan saja. Ya, itu saudara. Makanya penting ada pengurapan. Karena pengurapan itu akan mengerjakan kuasa. 2 Korintus 10 berkata, saya menyampaikan firman itu dengan kuasa. Yang bisa merobohkan benteng-benteng, kubu-kubu, pertahanan dari kuasa kegelapan. Itu dirobohkan. Dari apa? Dari pengurapan itu. Iya, pengurapan. Sehingga saudaraku, benteng-benteng pertahanan seseorang yang kita injili, bentengnya misalnya adalah pengertian-pengertian yang salah lah gitu ya. Misalnya tentang, bahkan banyak orang mempertahankan baptisan itu ya. Baptisan yang dipercik itu dia pertahankan. Sampai hari ini. Nah, benteng yang dibangun oleh pengajaran manusia itu dalam dirinya, yaitu pengertian yang salah, itu sudah berakar, berkarat, bahkan semakin tebal. Nah, ini hanya bisa dirobohkan oleh kuasa firman. Yang di dalamnya betul-betul adalah firman Kristus, firman yang diurapi, saudara. Kalau hanya firman saja misalnya, tidak diurapi saudara, bukan firman Kristus, nah itu tidak akan bisa dalam dirinya menjadi firman iman. Itu akan berlalu begitu saja itu. Ini penting saudara. Nah tadi Petrus saudara,
Yang dia sampaikan adalah firman Kristus. Dia diurapi Roh Kudus, saudara. Sehingga hari itu, apa yang terjadi? Dikatakan ayat ini. Oh, dia khotbah terus luar biasa ini. Apalagi dia khotbahnya juga, saudara, dikatakan ini. Dia menjelaskan tentang apa, saudara? Tentang Yesus ini ya. Luar biasa ini. Dan ayat 39 itu berkata, ayat yang setelah dia mati katanya, dia disalibkan, tapi bangkit pada hari ketiga. Lalu saudara, ayat 42, ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Saudara, memang Tuhan Yesus akan menjadi hakim. Kadang-kadang saudara seperti saudara sepupu kita. Ya. Sudah tahu pun Yesus ini adalah hakim, masih belum mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena apa? Ada benteng-benteng yang dibangun dalam diri mereka yang sudah berakar. Dan itu tebal. Ini harus bisa, ini kalau nggak ada firman Kristus, kalau tidak ada urapan, nggak bisa dirobohkan ini. Iya. Makanya dulu saudara lihat orang Farisi ahli Taurat. Kalau mereka khotbah nggak ada yang mendengar. Yaitu orang Israel. Keadaan mereka saudara sudah semakin tidak menentu. Tapi ketika Yesus datang, Yohanes 8 berkata, Tuhan Yesus adalah juga orang yang bukan terpelajar. Orang tuanya saja numpang rumah kok ngontrak. Tapi setelah dia saudaraku tiba waktunya melayani. Dia khotbah. Orang pada kagum saudara. Khotbah dia 3.000 orang. Berani mengikuti dia. 5.000. Berani tidak makan tidak minum. 3 hari 3 malam. Hanya mau mendengarkan Yesus khotbah. Ya, luar biasa saudara. Padahal dia bukan orang terpelajar. Dia nggak pernah berpendidikan seperti orang Farisi ahli Taurat. Dia orang biasa. Dia orang miskin, saudara. Ya, tapi luar biasa. Nah, hari itu dikatakan Alkitab, Yesus menjadi hakim. Suatu hari, saudara, dunia ini akan dihakimi. Orang hidup dan orang mati. Ya kan? Makanya saudaraku, ada banyak orang mereka pikir setelah mati tidak ada lagi kehidupan. Kita ini kan manusia ya, beda dengan binatang seperti yang saya sebutkan tempo hari. Kalau binatang itu hidup, makan, mati. Selesai. Kalau kita tidak, saudara. Ya. Kita ini hidup ini, kalau binatang cuma makan dari satu bagian. Makan supaya dia bertumbuh, sehat. Habis itu mati, dipotong. Kalau kita tidak, kita makan ada 2 saudara. Makan secara jasmani, juga makan secara rohani. Ya, secara rohani ini saudaraku yang nanti menentukan kita. Kita mau kemana? Mau ke surga apa kemana? Karena kelak saudaraku, kita akan bertanggungjawabkan di depan hakim. Semua apa yang telah kita lakukan ini. Kalau memang kita utamakan selama ini adalah kerohanian kita, saya yakin itu saudara. Makanya sekarang perhatikan kerohanian kita. Alkitab berkata, kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Roh kita ini nggak kelihatan, saudara. Perhatikan. Sorga itu nggak kelihatan. Perhatikan itu. Jangan hanya memperhatikan di sisi luar saja. Kalau soal makan minum kita nggak usah takut, saudara. Terus terang saja. Tuhan Yesus sudah bicara, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Itu sudah jaminan, saudara. Iya. Sekarang bagaimana manusia rohmu diperbaiki terus, dibenahi, dibangun. Karena inilah nanti akan berhadapan saudara di dalam pengadilan itu. Iya, akan berhadapan. Kalau didapatinya saudara misalnya roh kita sudah tidak menyala, mati rohani, ya sudahlah. Tinggal dibuang saja nanti saudaraku di alam maut, di neraka saudara. Iya. Tapi kalau roh kita memang selama ini yang kita lihat,
Artinya kita bangun, kita benahi, diperbaiki terus menerus dengan makan firman. Karena firman itu saudara memperbaiki, ya, membenahi, menyegarkan, menguatkan kita. Percaya saudara. Makanya dulu waktu siapa namanya mati itu? Stefanus. Tuhan Yesus, terimalah rohku. Bayangkan. Terakhirnya itu ngomong, ampuni semua mereka ini, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya pernah mendengarkan seorang yang bersaksi tentang Stefanus ini, yang mati dirajam, dilempari dengan batu. Waktu kamu dilempari dengan batu, kesakitan enggak? Tidak. Kata dia. Karena saya sudah melihat Tuhan Yesus, kata dia. Di surga itu dia ditanya oleh seorang pendeta yang dibawa ke surga. Ketemu Stefanus. Stefanus, tempo hari waktu kau dilempari dengan batu gimana? Kau merasa enggak kesakitan saya. Karena saya lihat Tuhan Yesus itu lebih besar dari semua rasa sakit saya. Kata dia. Dia enggak merasa sakit. Luar biasa saudara. Dilihatnya Stefanus, waduh, di sorga dia. Tapi si hamba Tuhan ini, si pendeta ini turun lagi ke bumi. Karena rumahnya belum selesai. Rumahmu belum selesai, kata Tuhan Yesus. Kembali kau ke bumi. Karena rumahnya juga masih, misalnya kalau bangunan ya, masih ini perlu lagi ditambah batu bata, masih perlu dari kasih atapnya. Dia masih setengah. Masih perlu lagi banyak dia. Nah makanya seperti kita, kalau kita sekarang masih diberi hidup ini saudara, rumah kita berarti belum selesai di surga. Dan waktu yang diberikan Tuhan kesempatan ini, sekarang teruslah kita membangun rumah kita di surga saudara. Karena kita yang mengirim bahan bangunannya. Makanya saudara, kalau saudara nggak kebaktian, nggak berdoa, nggak berpuasa, nggak melayani, di rumah saja main Facebook, nonton TV, lalu mengerjakan pekerjaan semau kita, apa yang saudara kirim ke surga saudara? Apa? Makanya tiap hari belajar saudaraku, tiap hari mengirim bahan bangunan rumah kita ke surga. Rumah kita masing-masing ini. Saya nggak bisa mengirim bahan bangunanmu untuk rumahmu saudara. Nggak bisa. Saudara yang mengirimnya. Maka kalau boleh tiap hari saudara, pagi, siang, malam, kalau sempat misalnya, minimal 2 kalilah berdoa sehari, pagi dan malam. Berdoalah saudara, mendoakan pelayanan ini. Apalagi berpuasa, mengajak jiwa-jiwa datang. Jangan anggap, jangan bermasa bodoh. Jangan bilang, itu bukan urusan saya. Tidak saudara. Kita dipanggil ini saudaraku untuk mengerjakan tugas pelayanan. Di samping itu ketika kita mengerjakannya, kita sedang mengirim bahan bangunan untuk rumah kita sendiri di sorga saudara. Iya. Sekarang masih belum selesai rumah kita masing-masing. Kalau dalam penglihatan ya, pernyataan Tuhan sama kita, ada yang masih cuma tiangnya doang. Pondasinya belum selesai. Ada yang sudah mulai jadi. Ada yang sudah jadi, tapi tinggal mengisi, yaitu perabot-perabot di rumah, di dalamnya. Seperti tempo hari. Di mana rumahnya Pak Pendeta itu? Saya mulai dulu Tuhan, dilihatnya. Tinggal mengisi di dalam saudara. Dan itu bisa diperbesar rumah itu kalau kita mau setia terus sama Tuhan. Ya. Jadi tidak rugi saudara kalau mendoakan pelayanan. Tuhan, saya rindu banyak jiwa bertobat. Karena memang mandat utama Tuhan itu membuat kita masih hidup dalam bumi ini kan untuk apa? Memberitakan Injil, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dimulai dari keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita. Ya, kita sampaikan firman kepada mereka. Upah kita besar di surga saudara. Kita sedang mengirim bahan bangunan rumah kita. Jangan menyia-nyiakan waktu yang singkat ini. Jangan habiskan waktumu saudara hanya untuk yang tidak berguna. Kalau lagi saudaraku nyuci piring, nyanyilah memuji Tuhan. Ya sukalah memuji Tuhan, menyanyi.
Kita sedang mengirim bahan bangunan rumah. Bahkan sekarang lagi ibadah ini. Semua sekarang yang beribadah baik secara online yang tidak bisa datang ya misalnya. Kalau sungguh-sungguh ibadahnya saudara, dia sedang mengirim bahan bangunannya yang terbaik. Berkelas, berkualitas ya. Kalau ibadahnya benar-benar ya, kalau sungguh-sungguh. Tapi kalau nggak sungguh-sungguh, bersungut-sungut, apalagi sambil bicara, wah lama kali khotbahnya. Misalnya sudah terlambat datang tapi buru-buru mau pulang. Bagaimana saudara dia kirim hartanya di sorga? Enggak ada itu, enggak ada cerita saudara. Iya. Enggak ada cerita itu. Suatu hari saudara, kita akan lihat apa yang kita kerjakan sekarang. Makanya kan kumpulkan hartamu di sorga. Sebab di sorga pencuri tidak mencurinya dan pencuri tidak mencuri dan tidak merampoknya. Ngengat dan karak tidak merusakkannya. Iya. Seperti jemaat Makedonia, miskin kalau secara kelihatan, secara jasmani. Tapi saudara mereka adalah orang kaya di sorga saudara. Iya. Miskin kelihatannya di bumi ini. Tapi saudara kalau mereka melayani Tuhan, walaupun miskin, berkorbannya luar biasa. Enggak hitung-hitungan. Iya. Kalau enggak hitung-hitungan, Tuhan juga enggak hitung-hitungan. Ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita saudara. Nah saudaraku hari itu, bahkan ayat 43 berkata, tentang dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Semua nabi. Jadi semua nabi bicara tentang Yesus saudara, yang adalah memberi pengampunan dosa, juru selamat dunia. Dia adalah hakim. Kenapa nabi ini? Karena nabi ini semuanya dipenuhi Roh Kudus. Kalau nabi saudara tidak mengatakan Yesus itu Tuhan, itu bukan nabi itu. Itu Nabi Nain. Iya. Karena apa? Musa kan gak pernah ketemu Daud. Ratusan tahun saudara hari itu. Tapi kenapa Musa dan Daud sama-sama bernubuat tentang kedatangan Yesus? Sama-sama gak pernah ketemu itu. Nuh gak pernah ketemu sama si Musa. Ya. Sama nih, berbeda-beda orangnya. Tapi kenapa berpusat kepada satu orang ini, yaitu Yesus? Karena Roh Kudus yang sama, yang berdiam dalam diri mereka, yang memberitakan itu. Karena Roh Kudus memberitakan tentang Yesus, saudara. Kalau ada seorang nabi nggak memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan nabi kalau dalam standar firman Tuhan. Bukan nabi itu. Semua nabi penuh Roh Kudus. Dan di sini ayat ini berkata, semua nabi bersaksi. Ayat ini yang bicara, saudara. Kenapa? Karena sama-sama Roh Kudus yang bersaksi dalam diri mereka. Kata Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan bersaksi tentang aku. Ini saudara. Nah waktu Petrus khotbah saudara seperti itu, tiba-tiba turunlah Roh Kudus kepada Kornelius sama seisi rumahnya. Lihat ayat itu ya. Ayat yang 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Waduh, mereka belum dibaptis air, tapi udah penuh Roh Kudus duluan. Nggak apa-apa. Ada ayatnya di sini yang mendukung saudara. Tapi ayat yang ke-47, mereka tetap dibaptis air. Karena ada orang ngaku-ngaku saudara, saya sudah penuh Roh Kudus. Tapi waktu kita tawarkan baptisan air nggak mau. Saya nggak yakin itu Roh Kudus dalam dirinya, terus terang saja. Nggak yakin saya. Karena Roh Kudus lah yang mengajari tentang baptisan air yang ada di dalam diri Yohanes. Yohanes membaptiskan penuh Roh Kudus. Roh Kudus yang berdiam dalam dirinya itulah yang mengkhotbahkan tentang baptisan air, saudara. Iya. Lalu dia tolak.
Lalu dia ngomong, saya penuh Roh Kudus. Ah, itu omong kosong itu, saudara. Iya. Orang kalau penuh Roh Kudus harus seperti Cornelius. Dia memberi dirinya dibaptis dengan cara yang benar. Dengan cara diselamkan, dikuburkan, dibenamkan, ditenggelamkan ke dalam air. Baru pas. Lalu nanti dia bilang, saya penuh Roh Kudus. Tapi baptisannya baptisan percik yang di sini. Enggak pernah bakal dia dipenuhi dengan Roh Kudus kalau baptisannya masih di sini. Iya. Kalaupun dia penuh Roh Kudus harus segera dibaptis air. Itu enggak ada jalan cerita. Tuhan itu enggak mau, saudaraku, pelin-pelan itu. Dia tetap pada koridor, pada porosnya dia. Lalu waktu khotbah, wah luar biasa. Dikatakan, lalu turunlah Roh Kudus kepada mereka semua yang mendengarkan pemberitaan itu. Saudara, perlu kita mendengarkan pemberitaan. Saya teringat dulu waktu di Bandar Lampung, ada seorang orang seberang, orang Jaseng, saudara, orang Serang. Suaminya warga Huta Barat, tapi dia orang Serang. Lalu dia, saudara, dia dengar khotbah. Penuh Roh Kudus dia, baru hari pertama datang. Dia mendengarkan pemberitaan itu. Kalau sekarang ada banyak orang gak mau dengarkan pemberitaan tentang Yesus, saudara. Ini satu paket ya. Baru pas. Akhirnya apa? Kalau orang dibaptis Roh Kudus apa? Ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Ini, saudaraku, ada hukum kausatif di sini. Ada sebab akibat. Kenapa? Karena kalau orang penuh Roh Kudus, maka ditandai berbahasa roh. Kata ayat ini. Dan memuliakan Tuhan. Wah, luar biasa nih, saudara. Makanya, saudaraku, malam ini sungguh-sungguhlah kita. Perlihatkan memang diri kita begitu menarik di hadapan Tuhan ini. Iya. Bagaimana supaya Tuhan tertarik dengan kita? Betul-betul kita harus memposisikan diri kita kepada seorang pelaku firman. Mau dengar firman. Betul-betul sungguh-sungguh. Karena mata Tuhan sekarang ini menjelajah ke seluruh bumi, apalagi kepada kita yang beribadah ini. Dia akan memberikan Roh Kudusnya betul-betul kepada mereka yang bersungguh hati. Memberikan karunia-karunia rohnya, saudara. Sebab itu malam ini, saudaraku, tolong kita semua. Kepenuhan Roh Kudus begitu penting. Supaya apa? Supaya pertumbuhan kita dalam pengenalan akan Tuhan itu melesat begitu cepat. Pertumbuhan kedewasaan kita, pengenalan kita luar biasa. Sehingga, saudaraku, kita tidak lagi bisa diombang-ambingkan oleh pengajaran atau angin-angin pengajaran dari dunia ini. Kalau udah dewasa, sama dengan pohon. Dari bertunas, lalu menjadi pohon. Mau datang pun kerbau ke sana, badai, tetap dia akan berdiri teguh, saudara. Seperti itu kita, kalau penuh Roh Kudus, Roh Kudus akan memperkenalkan Yesus lebih dalam kepada kita. Sehingga pengenalan kita akan Yesus itu luar biasa, saudaraku, pertumbuhannya. Kata 2 Petrus 3. Sehingga kita akan berani berkata, apa yang kuanggap dahulu keuntungan, sekarang semua kuanggap sampah. Karena mengenali Yesus, karena pengenalan itu lebih mulia dari semua. Sehingga di sana Tuhan akan tahu kita akan mengutamakan dia lebih dari semua, saudara. Kalau banyak orang sekarang tidak mengutamakan Tuhan, karena dia nggak mengenal Tuhan itu lebih baik. Kalau dia kenal pasti datang kebaktian, saudara. Yakin saya. Bagi dia rugi kalau nggak datang kebaktian. Dia kenal siapa Tuhan. Saudara, karena beribadah itu pengajaran Roh Kudus. Maka malam ini, saudara, saya harapkan kita semua sungguh-sungguhlah setia. Apa sungguh-sungguh kita? Hati kita memang sama Tuhan itulah semuanya. Dan malam ini minta ampun dulu sama Tuhan dosa-dosa kita sebelum kita minta Roh Kudus. Lalu katakan, sekarang saya siap engkau penuhi dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Lalu, saudara, semangati dirimu dengan menggerakkan tanganmu. Tidak apa-apa, saudara. Tidak masalah. Tapi fokus ya, jangan
mengembara kemana-mana pikiran kita. Saya percaya saudara, Tuhan akan memenuhi kita dengan Roh Kudus dan memberi karunia-karunia Rohnya kepada kita, lebih dahsyat lagi kepada kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita semua berlutut saudara. Kita angkat pujian penyembahan. Kita angkat pujian kepada Tuhan, yaitu Roh Kudus ada di sini. Kita sungguh-sungguh memintanya dengan iman. Galatia 3 berkata, oleh iman kamu menerima Roh Kudus. Iman kita penting. Kedua, betul-betul minta ampun sama Tuhan sehingga kita kudus. Lalu bangkitkan semangat kerinduan dan kehausan kita. Saya percaya sudah, kita dipenuhi Roh Kudus. Menjamah setiap yang ada dulu di Yerusalem, sekarang di tempat ini. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Jamalah sementara yang ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus di sini.
Bapa.